Saya akhiri narasi saya dengan suatu kisah inspiratif, kisah yang sangat menarik. Jadi saya mempunyai seorang pasien, seorang yang solih. Belakangan saya tahu ternyata dia adalah seorang ustadz. Dia dirawat dalam waktu yang cukup lama. Saya efektif berkomunikasi saat dia sudah mulai sehat menjelang pulang. Kemudian dia membagikan sedikit ilmunya kepada saya. Hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian. Semoga bermanfaat. Karena ini saya sangat terkesan dengan cerita ini. Jadi beliau tiba-tiba mengatakan, "Dok, duduk di sini di sebelah saya." Saya duduk. Kemudian beliau bercerita, "Dok, tahukah bahwa di dalam dunia ini tidak ada orang pandai, tidak ada orang kaya, tidak ada orang yang bahagia, sejahtera, tidak ada. Yang ada mereka adalah orang-orang yang dipandaikan, dikayakan, disejahterakan, dibahagiakan. Oleh siapa? Oleh Allah. Allah memilih mereka menjadi jiwa-jiwa yang dimuliakan. Kenapa? Karena Allah ridho kepada mereka. Karena Allah cinta kepada mereka. Maka mari kita sama-sama berebut cinta Allah agar Allah menjadi ridho. Dengan apa? Satu, jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Yang kedua, dengan berbakti kepada kedua orang tua. Beliau berkata ternyata masalah yang dialami orang-orang hari ini, barangkali mereka pernah membuat air mata ibunya keluar, air mata kesedihan bapaknya keluar. Pun sebaliknya, kemudahan yang diperoleh hari ini dari kita-kita, barangkali karena kita sering membuat air mata bahagia ayah dan ibu kita keluar. Maka jaga hubungan kita kepada Allah, jaga hubungan kita dengan kedua orang tua. Beliau bahkan menyitir ayat yang mulia, yaitu surat Al-Isra ayat 23-24. Kurang lebih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qad rabbuka. Allah sudah menetapkan apa? Menetapkan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah engkau menyembah kepada selain Allah. Janganlah engkau menghamba kepada selain Allah. Maka janganlah menghamba kepada dunia. Jangan menghamba kepada kekayaan. Jangan menghamba kepada harta. Tapi hanyalah menghamba kepada Allah. Yang di dalam otak ini hanya Allah. Kalau baik menurut Allah, lakukan. Kalau nggak baik menurut Allah, tinggalkan. Itulah inti tauhid. Hanya bergantung pada Allah, hanya takut kepada Allah. Dan ayat yang mulia ini disambung dengan ayat wabil walidaini ihsana, dan pergaulilah kedua orang tuamu, perlakukan mereka dengan ihsan, dengan baik. Itulah yang disebut birrul walidain. Ridho Allah, ridho walidain, ridho Allah dan ridho orang tua. Makanya perbaiki hubungan kita kepada orang tua, karena tidak berterima kasih kepada Allah kecuali orang-orang yang berterima kasih kepada yang menjadi jalan. Kita menjadi jalan, jadi manusia ini adalah karena orang tua kita. Maka Allah sangat suka kepada anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ustadz D, itu pasti saya singkat begitu, itu menutup dengan kalimat birrul walidain. Itu ada 5, Pak Dokter. 1, berbuat baik kepada kedua orang tua bukan untuk balas jasa, tetapi karena Allah yang menyuruh, mencari ridha Allah. Yang kedua, doakan mereka sesering mungkin, baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. Dan biasakan sedekahlah atas nama beliau. Kita punya uang 10.000, ya Allah, 4.000 untuk ibuku, 3.000 untuk bapakku, 3.000 untukku.
Itulah anak-anak berbakti. Kemudian yang ketiga, patuhi mereka selama tidak memaksiati Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat, berakhlakul karimah kepada beliau. Yang kelima, jaga hubungan dengan saudara-saudara orang tua kita, kawan-kawan baik orang tua kita. Itulah yang birrul walidain. Lalu bagaimana dengan akhlakul karimah kepada kedua orang tua? Ternyata ada 5. Janganlah berhati keras dengan mereka. Janganlah berwatak keras dengan mereka. Kemudian pasanglah wajah berseri-seri saat berada di sampingnya. Kemudian pilihlah kata-kata terbaik saat bertutur kata dengan beliau. Kemudian yang kelima, jangan sekali-kali pernah meninggikan suara. Itulah nasihat dari pasien saya, pasien corona. Alhamdulillah beliau sekarang sudah sehat. Bahkan kemarin dilakukan lab PCR 2 kali berturut-turut sudah negatif. Alhamdulillah. Jadi ini saya sampaikan pahalanya mengalir kepada beliau. Demikian mungkin yang sedikit dari saya. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri yang dhaif dan dari syaitan. Ini saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.